Kejujuran akan membawa kemenangan di akhir. Sedangkan kebohongan hanya akan memberimu kesuksesan yang semu. Orang yang tidak jujur, hidupnya akan dipenuhi dengan ketakutan. Takut salah bicara, takut ketahuan, takut disalahkan. Sebaliknya, ketika kamu berkata jujur, kamu tidak perlu berusaha untuk mengingat apapun. Ketika kamu berkata jujur, kamu tidak perlu terus-menerus dikejar rasa bersalah. Lebih baik jujur meskipun tampak memalukan. Lebih baik jujur meskipun harus dimarahi. Lebih baik jujur meskipun menyakitkan. Saudaraku, sedih karena kehilangan sesuatu itu manusiawi. Tapi percayalah, Allah sedang menyediakan hadiah terbaik untukmu yang sabar dan ikhlas. Ingat, ketika masalah datang, Allah tidak meminta kita untuk memikirkan jalan keluar hingga penat. Allah hanya meminta kita untuk sabar dan sholat. Stop sambat, perbanyak tobat dan sholat, insya Allah selamat. Saat kita jatuh, kita jadi tahu mana yang teman dan mana yang sahabat. Saat kita gagal, kita jadi tahu mana yang betul-betul peduli dan mana yang hanya singgah dalam senang. Saat kita tidak punya apa-apa, kita jadi bijak mengenal mana yang tulus dan mana yang bulus. Saat kamu sukses, kaya, dan lagi di atas dalam proses kehidupan, semua orang akan memuji, semua orang akan menyanjung, bahkan semua orang akan mengaku kalau dia ikut berperan dalam suksesmu. Tapi pada saat kamu jatuh, pujian itu akan berubah menjadi hinaan, sanjungan itu akan berubah menjadi cacian. Semua orang tidak akan pernah menganggapmu ada. Percayalah, saat gagal, semuanya menjadi gelap. Kamu akan ditinggalkan, dan kamu seperti ilalang kering di padang tandus. Tapi saat gagal itulah Tuhan akan menunjukkan siapa yang setia dan siapa yang tidak setia. Kawan, saat-saat gagal itulah pilihan kita cuma ada dua: meratapi kegagalan dan membiarkan semuanya menjadi kalah, atau kamu bangkit dan menjadikan kegagalan itu sebagai acuan untuk bangkit dan terus bangkit. Menangislah sekeras mungkin, berteriaklah selantang mungkin. Tidak apa-apa. Tidak ada manusia hebat di dunia ini yang tidak pernah menangis dan berteriak karena gagal. Menangis dan berteriak saat gagal bukan karena kita lemah. Kita hanya manusia biasa. Kita bukan malaikat. Tumpahkan semua kesedihanmu dalam setiap doa-doamu. Berdoalah, jangan meminta supaya semua masalah menjadi ringan, tapi berdoalah dan mintalah agar pundak kita kuat untuk memikul semua masalah yang kita hadapi. Ketahuilah, Tuhan menciptakan masalah selalu beserta solusinya. Tapi setelah itu, kamu harus bangkit. Kamu harus jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Kegagalan adalah guru terbaik yang akan mengajarkan kita untuk bangkit kembali dan mengetahui hal mana yang perlu kita hindari di kemudian hari. Ketahuilah, anak panah akan melesat jauh ke depan jika sebelumnya ditarik jauh ke belakang. Sama, kesuksesan yang luar biasa pasti diraih setelah mengalami kegagalan yang teramat dalam. Kegagalan hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang mau berjuang. Kegagalan tidak akan terjadi kepada orang-orang pemalas yang mengabdikan hidupnya hanya untuk menjadi benalu kehidupan. Bangkitlah, tapi ingat, saat kamu berjuang lagi, berjuanglah bersama orang-orang yang mau, bukan dengan orang-orang yang hanya mau diperjuangkan. Saatnya merubah hinaan menjadi pujian. Saatnya merubah cacian menjadi tepuk tangan. Saatnya mengembalikan apa yang sudah hilang. Insya Allah, kamu, kita pasti bisa. Pada saat sukses itu datang, datangi semua orang-orang yang menghinamu pada saat gagal. Datangi semua orang yang meninggalkanmu pada saat terpuruk. Katakan pada mereka, terima kasih kawan, karena dulu sudah menghinaku. Setelah itu, pergilah dan doakan mereka, karena sesungguhnya nikmat terbesar dalam hidup adalah ketika kita ikhlas mendoakan orang yang membenci dan menghina kita.
Apa ndak terlalu banyak ini, Kang? Ingat, Le, pada sebagian harta kita itu ada hak orang lain. Le, kekayaan yang paling penting itu adalah amal yang kita bawa. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita zakatkan, itu baru harta asli kita. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu. Jangan pernah menyesali dan menangisi apa yang sudah terjadi. Tapi terima apapun hasilnya dengan sukacita dan tetaplah bersyukur segala perkara. Ingat, saat Tuhan belum memberikan apa yang kamu minta, bukan berarti kamu ditolak olehnya. Tapi di situ, kamu diajarkan untuk ikhlas dan percaya. Jangan karena tidak ada satupun orang yang mendukung kamu jadi down dan merasa gagal. Tapi, buktikanlah kepada mereka bahwa kamu bisa sukses dengan apa yang kamu pilih dan tekuni. Buat mereka menjadi menyesal dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Wong lanang ki rasah wedi ireng. Dikai balung sing gedhe dikon nyambut gawe sing mempeng. Merga wong lanang kuwi nyukupi ora jaluk cukup, ngiyupi ora nunut ngiyup. Rasah kawatir yen lananganmu ora ganteng, ning kawatira yen lananganmu ora iso kerja. Uripmu bakal sengsara yen duwe lanangan sing senengane dandan ning ora berpenghasilan. Lakoni nganti sakuatku. Allah, siapa nih duwe akeh iki ya Allah? Tumbas toyol. Kono aja nyocot sambil ngutangi. Sidoarjo pagelaran. Ora kerja kok njaluk bayaran. Jadi loro mikir jati ngobati. Wong sing dianggap nganti sepi. Yang namanya rezeki itu bukan urusan manusia. Bukan berarti kata si orang kaya, lu mama desu masa depan suram. Gak bisa begitu. Ketika Allah menunjuk seseorang untuk bisa menjadi sesuatu sukses, insya Allah manjada wajada. Karena kenapa? Siapa yang bisa melakukan sungguh-sungguh dalam kerja apapun yang dilakukan ikhtiarnya, insya Allah akan mengijabahi. Wan-nuru yahdil hairina dhiya'u. Jangan peduli sama orang yang tidak baik pada kamu. Sekarang ini banyak orang bermuka dua. Di depan dia baik, di belakang dia ngomongin kita. Kalau kamu peduli sama mereka, pada akhirnya kamu akan kecewa. Ingat, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Sayangi diri kamu dulu. Sedekah adalah salah satu pembuka pintu rezeki di saat omset lagi turun. Jangan lupa berbagi dan mencobalah untuk bersedekah meskipun uangmu pas-pasan. Karena rezeki sudah ada yang mengatur. Saiki gak usah mikir kudu ketok apik ning mripate wong liya. Apa sing gawe kowe bahagia? Ya wis lakonono selama kuwi gak ngrugikne wong liya. Wong-wong saiki padha pinter nyacati ning gak ngerti rekasane nglakon iki piye. Ora eneng menungsoke sing suci, tapi akeh sing sok suci. Menungso kuwi kudu iso introspeksi diri, duweni sikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Nek mati, wong liya kan sing ngurusi. Jangan peduli sama orang yang tidak baik pada kamu. Sekarang ini banyak orang bermuka dua. Di depan dia baik, di belakang dia ngomongin kita. Kalau kamu peduli sama mereka, pada akhirnya kamu akan kecewa. Ingat, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Sayangi diri kamu dulu. Orang yang ikhlas dipuji, diangkat, diagungkan, dimuliakan, dihina, dicaci maki, sama saja. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli nilai manusia. Dia tidak peduli apa kata manusia. Manusia senang, dia tidak peduli. Manusia tidak senang, apalagi dia tidak peduli. Yang dia pedulikan, Allah senang, Allah suka, Allah ridha, Allah mau, sudah selesai. Kalau kita bisa hidup dengan seperti ini, insya Allah kita punya hati nurani. Akan baik sama semua orang dan selalu berbaik sangka. Jangan kita selalu bertafsir sendiri. Dua orang duduk di sana. Mereka bisik apanya? Jangan-jangan aku yang di... Pusing kita. Coba kalau kita berduli apa kata orang, wallahi kita yang pusing bukan mereka.